Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Ratna Sari pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Khulafaur Rasyidin. Pasca Rasulullah meninggal dunia, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Untuk capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah. Tujuan yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, menemukan ibrah sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut segi bahasa berasal dari dua kata, yakni kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yang artinya pemimpin dan ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Sedangkan menurut istilah, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dianggap sebagai ulama dan umaro, karena keempat khalifah ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terkenal ketaatannya kepada Allah serta keberaniannya membela agama Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala urusan keagamaan. Keempat pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara lain, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah antara tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau memerintah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abu Thalib yang memerintah dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli Abdul Ka'bah. Setelah memeluk agama Islam, berganti nama menjadi Abdullah dan mendapat gelar Abu Bakar karena segera memasuki agama Islam setelah mengetahui kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau membenarkan perkataan Nabi SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peran-peran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di kota Mekah. Abu Bakar mengajak para sahabatnya untuk memeluk agama Islam, antara lain Utsman, Sa'ad, Zubair, Abdurrahman, serta Tulaiha. Kemudian mencurahkan segala harta, tenaga, dan pikiran, selalu percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendampingi Nabi hijrah. Sedangkan peran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah antara lain di dalam Perang Badar dan Perang Uhud, beliau selalu memotivasi para prajurit, memberikan ide, membesarkan hati Nabi, selalu membela Nabi, serta beliau ditunjuk sebagai imam sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau dalam memimpin umat Islam. Dalam pertemuan di balai pertemuan Bani Sa'idah di Madinah, kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, yakni pemuka Khazraj, sebagai pemimpin umat. Sedangkan dari kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar As-Siddiq sebagai calon mereka karena beliau dipandang sebagai yang paling layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah,
Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa meskipun hanya 2 tahun memerintah. Ini tahun 11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Prestasi beliau antara lain: 1. Memerangi kaum murtad dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah memberantas nabi-nabi palsu, di antaranya nabi palsu yakni Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, Malik bin Nuwairah, serta Musailamah al-Kadzdzab. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga yang bisa kita rasakan yakni kodifikasi, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang keempat adalah penaklukan wilayah Persia, dan yang kelima adalah menyebarkan Islam ke kota Hirah, Anbar, Daumatul Jandal, Yarmouk, Syam, dan Syria. Demikian pembahasan dari materi Khulafaur Rasyidin, khususnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.